Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya membuat absensi online dengan menggunakan Soho Form. Kita tahu selama pembelajaran online kita di sini perlu yang namanya absensi ya. Terkadang rekan-rekan yang menggunakan misalnya WhatsApp ataupun menggunakan LMS dalam pembelajarannya, tentunya di sini kita memerlukan yang namanya absen. Dan absen bisa dilaksanakan secara manual, terutama misalnya ketika tatap muka menggunakan video conference secara online. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan secara manual ataupun di sini yang lebih praktis kita bisa menggunakan absensi online. Mungkin rekan-rekan juga sudah pernah membuat ya absensi online ini dengan menggunakan misalnya untuk form ini adalah menggunakan Google Form. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membuat absensi online dengan menggunakan Soho Form. Jadi kenapa harus Soho Form? Di sini ada beberapa keunggulan ya dibandingkan dengan Google Form, dan tentunya karena ini aplikasi yang tentunya ada keunggulannya juga dan tentunya juga ada kekurangannya. Nanti kita bahas. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara pendaftaran di website Soho Form, kemudian bagaimana cara membuat absensinya dan bagaimana caranya merekap absensi tersebut. Oke, sebelum mulai, tonton sampai habis video ini supaya rekan bisa mengerti dan bisa langsung praktek di rumah masing-masing. Dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya kalian bisa membantu untuk mengembangkan channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Kita langsung akses di sini browsernya. Nah, kemudian rekan-rekan mengakses di sini mesin pencari Google. Langsung saja ketikkan Soho Form. Ya, ini saya sudah ketik Soho Form. Nah, kita langsung ya cari yang paling atas ini. Kita klik di bagian yang paling atas. Nah, nanti rekan-rekan akan diminta untuk membuat pendaftaran dulu secara gratis ya. Jadi sebenarnya di Soho ini banyak sekali fasilitasnya, tapi kita memanfaatkan yang form. Ya, jadi di sini soho.com ID form. Nah, kemudian masukkan nama perusahaan, misalnya di sini adalah nama sekolah rekan-rekan. Misalnya SMP. Nah, seperti ini, kemudian emailnya. Selanjutnya masukkan kata sandi, ini pemisalan saja ya rekan-rekan ya. Nomor telepon, misalnya udah kurang dari 8 karakter ya. Oke, ini pemisalan saja rekan-rekan ya. Nah, misalnya berapa? Oke, kemudian rekan-rekan tinggal klik di sini. Nah, selanjutnya daftar gratis ya. Jika sudah memasukkan daftar gratis, rekan-rekan bisa nantinya mendapatkan konfirmasi via email. Ya. Jadi sesuai dengan di email yang dimasukkan ya, misalnya di sini nanti ada verifikasi langsung dari Soho Form. Nah, jika sudah menerima email seperti ini, rekan-rekan tinggal konfirmasi my account. Nah, jika sudah, rekan-rekan tinggal verifikasi. Nah, sekarang langsung kita akses akunnya ya. Oke. Jika sudah melakukan verifikasi, kita login ulang lagi. Saya ulang ya. Kemudian kita ulang. Untuk masuknya dengan masukkan username-nya di sini berupa email, kemudian passwordnya. Oke, jika muncul seperti ini kita remain my letter saja ya. Jadi untuk keamanan akun dari Soho ini. Nah, sekarang di sini untuk stage pertama rekan-rekan sudah selesai ya. Jadi rekan-rekan sudah bisa membuat akun dari Soho Form. Berikutnya kita membuat formnya ya.
Jadi di sini tampilannya rekan-rekan ya. Jadi ada menunya dulu. Ada menu form, report, ini unsur hasilnya user, task, kemudian profile. Kemudian di sini adalah untuk nama akunnya sendiri. Nah, kita langsung ke bagian form, kemudian create new form. Nah, kita masukkan dulu. Misalnya untuk formnya ini adalah boleh juga menggunakan template ya, tapi biar lebih ringan kita gunakan blank form saja. Misalnya daftar hadir IPA ya, kelas online IPA. Kemudian diberikan deskripsi berikut merupakan daftar hadir kelas online IPA, misalnya tambahkan sekolahnya. Oke, kemudian kita create. Nah, ini saya revisi sedikit ya. Nah, sebentar saya akan berikan informasi bagaimana sih keunggulan dari Zoho Form itu sendiri. Oke, kita tunggu dulu loadingnya rekan-rekan ya. Jadi sambil nunggu loading, saya berikan informasi bahwa keunggulan dari Zoho Form ini dibandingkan dengan Google Form. Jadi kita bisa menginput yaitu tanda tangan ya. Jadi di sini nanti fasilitasnya sangat lengkap, ada tanda tangannya, kemudian juga bisa mengupload untuk foto ya. Jadi yang terutama di sini adalah tanda tangan. Jadi kita bagaimana membuat nanti absensinya, ada foto siswa, kemudian ada tanda tangannya. Nah, jadi ini tampilan dari formnya, rekan-rekan ya. Jadi di sini di bagian basic fields, di sini banyak sekali, ada single line, multi line. Ini sama juga seperti di menggunakan Google Form, tapi ini lebih lengkap ya. Nanti yang mana saja kita gunakan bisa diperhatikan. Kemudian di bagian ini ada propertiesnya untuk formnya. Jadi ini sudah kita berikan judul, yaitu daftar hadir kelas online IPA. Kemudian, nah ini deskripsinya. Ya, oke, langsung saja kita tambahkan untuk yang pertama, untuk daftar hadir pasti kita perlu format. Yang pertama adalah nama, nomor kelas, kemudian keterangan misalnya hadir, tidak hadir, izin. Kemudian ada nanti di bawahnya tanggalnya. Berikutnya kita juga bisa menambahkan untuk tanda tangan dan upload foto. Baik, kita langsung saja yang pertama kita tambahkan untuk form nama ya. Kita gunakan yang single line. Oh, ini sudah ada ya name ya, sorry. Yang kita gunakan name. Coba kita gunakan ya. Nah, jika digunakan name jadi seperti ini ya. Ada nama, first, last. Nah, ini tidak terlalu gini ya, bantu ya. Coba dulu, kita delete. Kita gunakan single line. Nah, single line di sini di bagian single line kita isikan nama. Oke, jika sudah rekan-rekan bisa mengecek ke bawah. Di validation di sini kita tambahkan yaitu namanya mandatory. Jadi mandatory itu seperti di Google Form ada namanya wajib diisi ya. Nah, di sini kita harus klik mandatory. Jadi diwajibkan. Nanti ada seperti tanda merah di bagian pojok kanan atas. Kemudian setelah itu untuk kelas kita bisa gunakan drop down ya supaya bagus ya. Kita gunakan drop down. Oke, di sini kelas. Nah, kemudian di instruksinya kita kosongkan saja. Nanti rekan-rekan boleh saja ditambahkan misalnya ini untuk pilihan pertama misalnya adalah kelas 7. Kemudian nanti bisa ditambahkan ya kelas 7 berapa, 71, 7A1, 7A2. Silakan. Nah, misalnya begini, seperti ini, dan ingat untuk di bagian bawah selalu diklik di bagian validasi adalah mandatory. Jadi bedanya kalau belum diklik mandatory di sini tidak ada bintang yang berwarna merah ini ya, simbol bintangnya ya. Oke, nah jadinya seperti ada bintang ya, jadi wajib diisi. Berikutnya tambahkan nomor absen. Nah, di sini kita ganti drop down-nya dengan nomor absen. Ya. Nah, nomor absen. Kemudian kita bisa tambahkan di sini di choice pilihannya 1, 2, 3. Jika ingin nambah lagi ditambahkan di sini di plus 4, 5, 6. Nah, ini saya tambahkan ya sesuai dengan keperluan untuk praktek saja di sini.
Nanti rekan-rekan bisa tambahkan untuk nomor absen kelasnya, sesuaikan dengan jumlah kelas dan nomor absen di sekolah masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan setelah nomor absen, nama kelas, nomor absen, kemudian tanggalnya. Nah, ini kita tambahkan yang date saja ya. Memudahkan hari ini apa? Kenapa harus ditambahkan date? Nah, begini rekan-rekannya, di sini supaya rekan-rekan hanya membuat satu kali untuk absensi saja. Jadi tidak perlu lagi membuat untuk hari kedua, ketiga. Jadi di sini sesuaikan dengan waktunya. Jadi di sini ya pentingnya membuat date. Jadi rekan-rekan bisa membuat absensinya cukup satu kali saja dan bisa digunakan untuk beberapa kali. Dan di sini dimasukkan itu adalah tanggal, bulan, tahun. Nah, misalnya rekan-rekan tambahkan instruksinya, lengkapi misalnya tanggal, bulan, dan tahun sesuai kegiatan pembelajaran, sesuai jadwal ya. Nah, nanti deskripsi itu munculnya di bawah seperti ini rekan-rekan ya, saya perbesar. Nah, munculnya di bawah jadinya deskripsi ini ya. Dan selalu ingat, nah diklik mandatorinya. Nanti kita coba review ya, mandatory, dan ini juga nomor absen di mandatory, di validation. Nah, sudah, jika sudah, rekan-rekan sekarang bisa tambahkan untuk keterangan ya. Keterangan juga bisa, apakah checkbox juga bisa atau drop down. Saya biasanya menggunakan yang drop down ya, lebih mudah biar satu kali saja dipilih. Kalau checkbox itu bisa beberapa pilihan. Jadi saya gunakan drop down saja. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oke, kemudian kita tambahkan keterangan. Nah, lengkapi keterangan hadir, izin, atau sakit misalnya. Ya, di first choice ini second choice ini kita ganti ya. Di first choice misalnya hadir. Kemudian kita tambahkan ini adalah izin. Kemudian yang ketiga adalah sakit. Dan jangan lupa divalidasi di sini itu mandatori lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi adalah untuk tanda tangan ya. Tanda tangan kita lihat di bagian di bawah di advanced field, kita cek itu adalah signature ya. Sekali lagi, kalau di basic field ini bisa menambahkan yang lain seperti ini ya formnya. Nah, di advanced field di sini kita tambahkan namanya signature untuk tanda tangan. Kita lengkapi di bagian bawah. Oke, nah ini tanda tangan. Sudah, instruksikan, isikan tanda tangan pada kolom yang disediakan. Nah, nanti muncul di bawahnya ya. Oke, kemudian klik mandatory lagi. Nah, ini sudah ya. Berikutnya kita lagi ke basic field. Nah, kemudian ada upload, file upload. Nah, file upload. Kita tambahkan misalnya minta untuk siswa mengupload foto kehadiran kelas tersebut. Nah, misalnya upload foto. Nah, upload foto selfie misalnya selama kegiatan pembelajaran online. Oke. Sudah, ini kita atur berapa satu kali untuk fotonya dan kapasitasnya ini maksimal ada 20 MB. Dan klik lagi di mandatory. Nah, sudah. Jadi form kita sudah siap seperti ini. Ya. Oke, kita tinggal save ya rekan-rekan ya. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita coba akses formnya seperti apa. Jadi ini seperti previews ya. Untuk formnya kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang form yang kita buat. Nah, ini di sini. Nah, rekan-rekan ya. Jadi sudah, misalnya ini daftar hadir kelas online IPA, ini untuk headernya. Berikut merupakan daftar hadir kelas online IPA SMP Lab Indonesia semester ganjil tahun 2020 misalnya. Ya, namanya misalnya
Oke, kemudian kelasnya kita pilih ini yang drop down ya, kelas ini jika kita gunakan drop down. Tanggal, nah ini di tanggal. Nah ini rekan-rekan ya, saya informasikan dulu. Kalau di tanggal, misalnya kalau rekan-rekan klik ini yang autofill date or response. Nah kita klik dulu ya, bedanya seperti apa. Kita lihat di tab yang kedua. Nah jika rekan-rekan tidak aktifkan yang autofill date of response, nah di sini tidak muncul secara otomatis tanggalnya. Jadi rekan-rekan tinggal memilih secara manual seperti ini. Jadi sekarang misalnya tanggal 29, keterangannya adalah hadir. Kemudian tanda tangan, klik dulu kolomnya. Kemudian lengkapi. Ya. Nah, misalnya seperti kalau salah misalnya. Nah, bisa dilengkapi lagi. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya tanda tangan. Oke. Kemudian upload foto. Nah, di sini kita bisa choose file. Nah, ya. Misalnya kita pilih gambar misalnya. Nah, ini sudah di-upload ya. Jadi kita tunggu uploadnya seperti itu, tinggal di submit. Nah, oke. Nah, balik lagi ke tanggal dan bulan. Jadi jika rekan-rekan tadi mengaktifkan, nah ini akan otomatis tanggalnya ya. Dan saran saya lebih baik ini tidak diaktifkan karena untuk siswa, pengalaman saya di sini siswa terkadang kita membuat hari ini, kemudian kita gunakan besok, nah tanggalnya tetap tanggal 29 ya. Ataupun sudah berubah satu hari sebelumnya, jadi lebih bagus ini dimatikan saja untuk yang di autofill date of response ya, supaya tidak bingung nanti ya dan tidak salah dalam penginputan tanggal oleh siswa. Nah ini sudah, jika sudah tinggal di submit. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Nah seperti itu. Kemudian kita lakukan settingan dulu di Zoho Formnya di sini ya rekan-rekan ya, supaya begini. Kita amati kalau di Google Form itu semua terintegrasi ke Google Drive. Nah ini juga bisa diintegrasikan ke Google Drive, yaitu dengan cara kita klik menu integration di sini, ya, integration. Kemudian kita lihat dulu, kita matikan ini. Oke, di bagian integration di sini sudah ada beberapa yang terintegrasi kemana. Nah kita gunakan itu adalah Google Set. Nah di sini ya Google Set. Oke, nah ini langsung Google Set ini terintegrasi ke Google Drive. Kita integrate. Kemudian authenticate Google. Kita masuk. Kita izinkan. Nah, jika sudah kita isi. Misalnya ini adalah daftar hadir IPA ya. Oke. Kemudian untuk file name-nya, signature-nya, tanda tangannya juga diberikan khusus seperti itu. Nah, bisa apakah dibuat folder tersendiri? Ya, bisa juga ya untuk tanda tangan, fotonya juga diklik. Kemudian folder name-nya ini. Ya, untuk yang lampirannya. Jadi ini store file attachment and signature, yes, kita pilih yes. Kemudian select attachment-nya untuk lampirannya, tanda tangan dan upload. Kemudian kita tinggal save. Ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sudah bisa membuat akun, kemudian sudah membuat formnya dan mengintegrasikannya ke Google Drive. Kemudian sekarang kita share. Ya. Nah, caranya menge-share yaitu kita klik share di bagian menu share di sini. Nah, ini sama dengan Google Form, di sini juga ada yang link yang panjang, kemudian kita juga bisa memperpendek link tersebut. Nah, dengan cara shorten URL. Nah, ini sudah kita copy dulu ya, kita blok dulu. Oke, klik kanan copy. Nah, kita coba saja ya. Nah, kita enter. Nah, kita lihat dulu. Mohon maaf ini kayaknya loading dari internetnya sudah sangat lemot sekali. Dan supaya lebih bervariasi dan linknya juga bagus rekan-rekan, nah ini ya. Ini kita tadi belum save ya di bagian server form. Sekali lagi kita kembali ke builder.
Kalau mau ngedit ya, kita kembali ke menu builder. Karena di sini saya aktifkan tanggal bulan tahunnya di sini. Ini saya mau matikan dulu di bagian tanggal. Nah, ini saya uncheck lagi. Kita save. Oke. Nah, ini ya. Dan supaya lebih bagus lagi linknya dan siswa tahu bahwa link tersebut adalah link absen, kita juga bisa memperpendek dengan menggunakan fasilitas web gg.gg ya. Ini biasanya saya menggunakan di sana. Jadi kita akses dulu Google. Kemudian cari di sini gg ya. Kemudian nanti kita akan customize untuk linknya. Nah, kita sudah copy tadi linknya. Kita masukkan di sini, klik kanan, tempelkan, kemudian customize link. Nah, kita isi sekarang. Daftar hadir IPA. Nah, atau daftar hadir kelas online IPA. Nah, kemudian shorten URL. Nah, sehingga yang di link tadi yang kita dapatkan itu kita bisa variasikan ya, customize, kita rubah menjadi seperti ini dengan menggunakan fasilitas gg.gg. Sehingga linknya menjadi daftar hadir kelas online IPA. Jadi siswa tidak akan bingung, oh ini daftar hadir apa. Ya. Nah, jika sudah diisi seperti tadi, ini kita sudah mengisi, kita lihat bagaimana melihat hasilnya. Kita kembali lagi di menu home. Di sini kita lihat di form. Nah, di form kita lihat di bagian all entry. Ya. Kita lihat di all entry. Kalau mau edit ya. Kita lihat di all entry. Nah, kita cek dulu. Jadi yang ini bisa rekan-rekan bagikan ya. Kita copy ini, bagikan ke siswa ataupun mahasiswanya. Nah, di sini kita tadi sudah mengisi formnya sendiri ya. Yang tadi ya, kita sudah mengisi ini, mau submitnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada nama, kelas nih sesuaikan dengan ini formnya tadi, nomor absen, tanggalnya, kemudian keterangan hadir, tanda tangan sudah isi, kemudian upload foto. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita kembali lagi ke formnya. Dan untuk report, nah ini juga bisa ditambahkan ya sebagai library-nya, bahwa di sini sudah membuat formnya dan reportnya juga kita bisa lihat. Nah, kita buat saja reportnya, create report. Misalnya ini adalah daftar hadir IPA. Ya, kita pilih formnya, daftar hadir kelas online IPA, create. Nanti jika sudah ada disubmit oleh siswa, rekan-rekan bisa lihat di bagian di bagian report ya. Nah, ini sudah sampai date format, kemudian tinggal di save saja. Nah, oke. Sebenarnya ada pengaturan di sini, tapi saya berikan pengaturan yang paling simpel saja. Nanti untuk hasilnya. Dan sebagai informasi rekan-rekan ya, untuk formnya ini karena kita menggunakan akun yang gratis, hanya bisa membuat sekitar 3 form. Ya, dan di sini juga dibatasi maksimal filenya, yaitu kapasitasnya adalah 200 MB. Kemudian untuk formnya sendiri ada 3 form gratis ya. Kalau di Google Form itu kan berapapun bisa membuat formnya, tapi di sini disuruh hanya 3. Kemudian untuk audiensnya itu sekitar atau partisipannya itu hanya sebanyak 500 partisipan. Ya, jadi kalau sudah dipakai, misalnya kelasnya banyak itu sampai ribuan, mungkin satu hari kan tidak semua kelas, misalnya beberapa kelas sampai 200 kelas sudah selesai, kemudian direkap, ya, di delete lagi, direkap, itu filenya sebenarnya sudah ada di sana ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merekap? Tadi sudah mendaftar sudah, kemudian membuatnya juga sudah, kemudian mengintegrasikan ke Google Drive juga sudah. Selanjutnya kita merekap. Nah, ini absensi yang saya buat rekan-rekan ya. Jadi sama seperti yang tadi, seperti itu. Ya, jadi sama.
Nah, kita lihat di bagian form. Jadi selain absensi untuk kelas online ini bisa juga digunakan sebagai absensi panitia, absensi pengawas ketika kegiatan PTS ataukah PAS ya. Nah, ini sudah terisi ya. Ini saya sudah atur semua. Kalau mau mengedit tinggal diedit. Nah, all entry kita lihat dulu berapa yang sudah mensubmit. Kemudian kita akan merekapnya. Nah, di bagian bawah sudah ada itu. Nah, ini saya pilihan ya, apakah tampilannya 10 per page atau 100. Nah, ini karena saya sudah banyak, ya 100 saja ya. Jadi ini tampilannya, kemudian sudah lengkap dengan tanda tangan upload. Nah, ini ada beberapa kolom sebenarnya ya. Ini tanggalnya pada kita sudah isi ya. Nah, ini untuk informasi saja. Ini juga. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika merekap itu form-form tersebut tidak keluar atau kolom-kolom tersebut tidak terlihat. Nah, kita atur saja di bagian di sini. Jadi sekarang kita rekap yaitu di bagian atas ya. Ada print. Kita klik print. Nah, kemudian ada summary dan list. Nah, kita perhatikan apa sih bedanya. Kalau summary, kita lihat. Nah, seperti ini jadi per siswa ya. Tanggal berapa, kelasnya. Nah, seperti ini. Ini yang summary. Kemudian yang list. Nah, kita lihat kalau yang list itu rekapannya sudah semua siswa. Jadi ada nama, kemudian kelas. Nah, seperti ini ada tanda tangan, berikutnya dengan upload foto juga. Nah, sekarang langsung menuju di bagian print. Nah, untuk merekapnya ini kita bisa rekap menjadi file PDF ya, biar langsung bisa di print out. Nah, jika untuk yang per kelas yang gininya bisa juga dilihat di bagian Google Drive sebentar ya. Nah, di destination di sini biasanya kan bisa dipilih printer. Nah, kita ganti menjadi save as PDF ya. Kemudian mengatur bagaimana kalau ini lewat misalnya. Nah, kita atur aja di landscape supaya semua kelihatan. Kemudian scale-nya juga bisa diatur ya. Apakah 95 atau 100. Nah, ini sudah kelihatan batasnya ya. Seperti itu, 95 sudah pas ini. Misalnya rekan-rekan tinggal save, kemudian paper size-nya sesuaikan. Page per sheet berapa ya. Kemudian tinggal di save. Oke, misalnya di sini adalah daftar hadir IPA. Kita lihat di bagian, misalnya saya simpan di sini ya. Coba. Oke, di picture saja ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba amati apakah itu masuk di Drive. Nah, ini masuk, ini Google Drive saya rekan-rekan ya. Nah, ini sudah masuk. Ya, ini mungkin agak berbeda tadi ya. Ini kita gunakan di kelas prakarya. Nah, ini yang signature-nya itu tanda tangannya sudah masuk ke sini ya. Kemudian untuk file Google Sheet-nya, nah ini daftar hadir kelas online. Nah, jadi seperti ini. Nanti rekan-rekan sama seperti di Google Form. Nah, ini tinggal merekap saja ya. Jadi kita cek misalnya per kelas. Nah, rekan-rekan bisa cek di sini tanggalnya kapan ini di-put. Kemudian kita coba filter saja. Bagian filter. Buat tampilan filter baru. Oke. Kita close ini. Kemudian kita pilih kelas misalnya. Kita klik kelasnya. Nah, ini misalnya diurutkan ya dari kelas berapa. Silahkan nanti di filter. Kita cek dulu. Oke, sudah aktif. Nah, ya. Kita misalnya dari kelas 91, kita klik. Ya, kita coba cek dulu. Ini signature-nya ya. Oke, itu sudah di bagian bawah. Dan nanti ini diatur saja di bagian ininya rekan-rekan ya. Dan sekarang kita coba cek dulu. Nah, jadi sudah masuk. Ini linknya untuk di Google Drive. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya rekan-rekan ya. Jadi begitulah caranya bagaimana membuat absensi dengan menggunakan Zoho Form.
Jadi di sini saya simpulkan bahwa Soform ini sangat bagus sekali untuk membuat absensi, misalnya kegiatan PTS ataukah penilaian akhir semester. Berikutnya juga untuk absensi sehari-hari untuk kelas online juga bagus sekali. Jadi keunggulannya itu bisa menginput tanda tangan, ya. Tetapi di sini tentunya ada kekurangan seperti tadi, yaitu untuk jumlah form hanya dibatasi 3 seperti ini, rekan-rekan ya. Jika rekan-rekan mau menambahkan, ini harus upgrade dulu, jadi berbayar. Nah, jadi untuk yang gratis kita mapakan 3 saja. Kalau mau membuat yang banyak, silakan membuat akun Google yang lain, ya. Daftar lagi di Soform. Dan kemudian yang kekurangannya lagi adalah jumlah partisipannya dibatasi sebanyak 500 dan jumlah atau kapasitas dari datanya itu hanya 200 MB, ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan untuk rekan-rekan apakah menggunakan Soho Form ataukah Google Form. Oke. Nah, itu dulu dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan pengetahuan baru di sini dan dapat mencoba di rumah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika rekan punya cara yang berbeda ya, nanti tambahkan di komen. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.